Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Perulun Syekh Tuan Bandung, para gure, hadirin, hadirat jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita berada di dalam nilai ibadah sembari kita istirahat sejenak setelah salat berjamaah dengan kita niatkan untuk beriktikaf, untuk kita mengulang kaji hal-hal yang penting untuk selalu ada dalam ingatan kita, agar kita saling untuk menasihati dan saling mengingatkan dalam kehidupan ini, agar kita selalu selamat daripada bahaya kehidupan untuk sampai kepada tujuan yang lebih panjang, yaitu mendapatkan ridha Allah. Perlu Syekh kamu Bandung, ada dua golongan umat yang merupakan prioritas untuk mendapatkan perhatian daripada kita semuanya. Orang-orang yang berdosa, berikan perhatian kepada mereka. Orang-orang yang ingin untuk kena denda, berikan kepada mereka. Yang sifatnya material, yang sifatnya duit, yang sifatnya uang, yang sifatnya harta, apa saja beban yang Allah pundakkan kepada umat ini, harus dua kelompok umat ini tetap merupakan tempat tasaruf dan sasaran utama, yaitu kelompok fakir dan kelompok miskin. Kita wajib zakat. Dua kelompok manusia ini merupakan prioritas sebagai kelompok penerima zakat mal. Dua kelompok ini andai kata di ujung Ramadan nanti kita wajib untuk menunaikan zakat fitrah, dua kelompok ini kelompok prioritas untuk mendapatkan jatah daripada zakat fitrah, yang diberikan bukan hanya oleh orang kaya, tapi karena sebagai zakat fitrah itu adalah zakat jiwa, yang tujuannya tu'matan lil masakin wa tuhratan lis shaimin, membersihkan jiwa orang yang berpuasa, apakah kaya ataupun miskin, selama dalam kapasitas ada untuk kadar zakat kita bayar. Tapi semua itu adalah tu'matan lil masakin, sasarannya juga kepada untuk mengenyangkan kelompok yang saya sebut tadi, yaitu fakir miskin. Di bulan puasa terjadi kecelakaan, terjadi jima suami isteri, dendanya adalah juga bayar kafarat dengan sasaran siapa? Fakir miskin. Ala qaulin dalam mazhab Syafi'i, kalau mau untuk memberikan fidyah salat, sasarannya siapa? Fakir miskin. Maka ini adalah merupakan kelompok umat yang sangat-sangat menjadi prioritas dan perhatian syariat. Tapi salah-salah. Perlu kita ingatkan kembali. Karena ini kelompok fakir miskin yang paling rentang dan paling besar pemberian perhatian syariat untuk memberi bantuan, ini mudah dipolitisi. Ini gampang untuk dikaburi. Ini gampang terjadi penyimpangan. Mudah terjadinya kesalahan. Baik pihak yang merasa dirinya miskin dan fakir, maupun pihak yang mengelola fakir dan miskin. Bahkan kita yang ingin menyerahkan sesuatu agar sah sesuai tuntutan hukum. Apakah sasaran fakir itu miskinkah itu? Rasa-rasanya semakin dunia ini maju,
Fakir miskin itu semakin kata-kata yang semakin samar dia. Sekarang kita mau nunjukkan Pak Asnawi itu fakir enggak? Tengku Asnawi nyampu orang gatin kan nyampu orang kaya. Menyolontuk baja agak cumpang camping bacut barangkali. Jangan tangannya agak bocor-bocor bacut. Kepiah pun kita nyoka meri untuk lagi punang keroyan. Tempat itu bermana? Orang Kunawi orang katanya. Walaupun ilah nak kebun dalam 20 hektar. Nak nehun dalam 30 bah. Apalagi tilau belum tibelah tu pun tu. Tibelah ke putuh. Tambung tu. Jaju. Kenapa mau tahu apa tanya. Nah yang orang jangan CRV. Padahal dia diutang tu kata pun. Orang je ulih. Apakah dia fakir juga? Atau dia miskin juga? Atau dia kaya? Karena apakah kalau bukan fakir dan miskin itu kaya? Inilah yang ingin kita diskusikan hari ini. Ada dua kelompok manusia yang merupakan prioritas utama. Ada satu lagi prioritas dalam agama. Tempat kita berikan segenap apa saja yang Allah pundakkan kewajiban dalam bentuk harta. Tapi itu alhamdulillah sudah terbebas dan sudah selesai dan sudah tuntas. Yaitu kelompok mukatab atau kelompok anak orang yang perbudakan. Ada salah kita. Prioritas pertama, merdekakan budak. Ada salah kita, ada beri zakat juga. Jadi budak-budak yang sudah diberikan sebagai mukatab oleh tuannya, berikan dia punya hak. Supaya cepat merdeka. Alhamdulillah itu sudah selesai. Tidak sampai lagi kepada kita. Sudah selesai pada masa-masa imam mazhab dan masa-masa imam-imam apa itu sebagai imam atau ya mujtahid tarjih. Itu sudah selesai. Sekarang tidak ada lagi kelompok budak dan kelompok mukatab. Sudah selesai. Tidak ada. Walaupun dalam Al-Quran tetap masih ada. Orangnya sudah habis. Karena dengan bertahap sudah merdeka. Karena itu prioritas. Dua kelompok ini masih. Fakir, miskin. Sehingga fakir, miskin. Kalau mau baca dalam ayat. Tidak ada yang konkret menyebutkan untuk bisa kita ukur pada orang masing-masing. Baca dalam hadis pun tidak kita temukan. Standar apa yang hari ini untuk masyarakat kita? Dia miskin. Dia fakir. Dia miskin. Bahkan kalau kita telaah kitab-kitab turas kita. Dalam kitab-kitab fikih. Definisi di sana juga diberikan sangat-sangat elastis. Yang akan bisa berlaku berbeda zaman, berbeda tempat, berbeda budaya, berbeda daerah, akan berbeda kualifikasinya. Tidak ada kata kunci. Sesuatu yang barangkali untuk lancang garam disebut dia fakir miskin, belum tentu bahwa untuk kampung yang lain dia fakir atau miskin. Kalau yang disebut dengan orang-orang fakir dalam ayat surat Al-Baqarah 273. Orang fakir yang miskin itu orang-orang uhsiru fi sabilillah. Mereka membatasi diri untuk berjihad di jalan Allah. La yastati'una darban fil ard. Mereka tak sanggup dan tidak sempat untuk mencari rezeki di muka bumi. Yahsabuhum al-jahilu al-aghniya minat ta'affuf. Dipikir oleh orang yang tidak tahu bahwa dia orang fakir, orang miskin. Aghniya'a. Kita melihatnya itu seperti dia orang kaya. Karena mengapa? Minat ta'affuf. Karena dia sangat bagus menjaga dirinya. Gak mau dilihat orang seolah-olah dia itu adalah orang gak punya. Jadi, yahsabuhum al-jahilu aghniya'a minat ta'affuf.
orang berpikir kita semuanya menganggap karena kita tidak tahu hakikat bagaimana kehidupan dia adalah ia orang kaya. Minat ta'affuf karena iffahnya sangat tinggi. Karena dia itu adalah sangat-sangat menjaga harga diri, tak mau dianggap orang dia orang butuh. Ta'rifuhum bisimahum, kita bisa mengenalnya dari tanda-tanda lain. La yas'alunan nasa ilhafa, tak pernah merengek-rengek dan untuk bercurhat minta-minta kepada manusia secara terus-menerus atau secara paksa. Wa ma tunfiqu min khair, dan apa yang mereka infakkan dari kebajikan, innallaha bihi alim, Allah sangat mengetahui. Itu nyanban urang miskin pada masa jihad Rasulullah. Menyana turi tapi kecil urang kaya. Beda dengan orang miskin orangnya. Urang kaya tapi kecil urang miskin. Urang kaya tapi kecil miskin. Makna orang kaya tapi kecil miskin, ikatnya na dumpuan na, ke perhatian-hatian raw ke yang Melaka kena, Melaka ke dia segala macam, klik ke dia anak terpuna, ke ila begini begitu. Yang tanah hanya publa-publa 6-20 hektar. Perlu pun peng hana lah kantong. Asal kena peng kada belah lima, asal kena belah kada belah tanah, asal kena peng kada belah nu, pandai peng mah. Pun jadi pejauh peng. Jadi itulah persoalan. Nyo pakan tak pegahatannya, nyo dua rote. Karena menyo zakat fitrah, na yang nak jok ke draw atau nama fakir miskin, tidraw urang pisah. Maka menyo hana yakin tu urang lain bak ke ijtihad nyan fakir dengan miskin jok ke draw jo. Ngat sah, ngat natuhratan lisaim dan tu'amatan lil masakin. Yang kejut, definisi yang diberi di dalam kitab-kitab turas bahawa yang geken orang miskin alladzi, orang-orang yang ia mempunyai usaha kemudian atau punya kekayaan tapi tidak cukup untuk menyempurnakan kebutuhan minimal hari-hari dan didapatkan lebih daripada 50%. Nyan menyonyan definisi cor mau miskin. Minta ulang kitab kesimpulan, orang miskin orang yang na usaha atau na harta tidak mencukupi kebutuhan minimal, namun hasilnya didapatkan di atas 50% daripada kebutuhan minimal. Mutabau tu minta ke? Jangan kau minta tu mah kau lebak rupiah. Minta haji. Ada ketemu buat. Tidak orang kebutuhan minimal 10 ribu. Na usaha gitu mengusahakan hantar 10 ribu. Tapi lebih dari 5 ribu. Antara 5 ke 10. Dia ada 5, diuk 10. Nyan miskin kira-kira. Menjadi diuk 5, boleh 10. Dapatnya 4. Itu fakir, lebih berat lagi. Tidak ada apa-apa, tidak ada usaha, enggak ada harta, enggak sanggup berusaha. Kemudian ia juga kalau ada usaha, diperolehnya hari-hari di bawah 50% dari kebutuhan minimal. Pertanyaannya hari ini, siapa yang menetapkan kebutuhan minimal itu? Bahwa kebutuhan saya hari-hari 100 ribu. Kelon. Kendrawana. Ilon 3 juta kebutuhan hari-hari. Nak motor aku nambah. Keminyak motor-motor lihat 2 ribu euro.
Olehnya untuk awak pergi awak tibu bungong habis 20 ribu. Ada yang keumpun dalam keumpun miri. Dalam keumpun punakun keumpun saya. Saya dah pelara ya belah sekali ya belah saya. Padup juga yang kebutuhan tu. Apakah kebutuhan seperti itu? Nah, ini masalahnya. Lantas hari ini, siapa yang bisa untuk menetapkan kebutuhan Lok Semawe? Satu hari beda antara orang Lancang Garam dengan orang yang tinggal Jelekat. Orang Belang Mangat beda kebutuhan dengan orang Lancang Garam. Orang Lancang Garam, najisnya sudah keluar, harus keluar duit untuk pindah. Kalau kami dijelekan enggak apa-apa. Ada muruah yang datang tukang pindah nanti. Anak boleh berdebit pengli. Itu dia dapat duit. Dalam perut tu ada tapajuk. Habis tu buat pupu yang nak tu pun. Tinggal pergi ada minta yang ada yang motornya. Yang kuat kan. Juk peng tu. Beda kan keluar uang biaya. Kalau di sana itu masih bisa dengan kelepak-kelepak yang tu tegun bum. Ya ini. 200 ribu kain. 210 ribu kagah. Dari 750. Ini padup nambah biaya. Tentu saja akan beda. Sesuai dengan pemanfaatan bahan. Kalau demikian, standar umum Lok Semawe. Berapa kebutuhan pokok? Terutama tempat tinggal. Kedua, makan, minum. Ketiga, pakaian. Keempat, pendidikan dan kesehatan. Itu berkembang terus. Berapa kebutuhan? Sehingga bisa diukur. Seorang yang mendapatkan kebutuhannya, misalnya dia 200 ribu, ia dapatkan di bawah 200, di atas 100, itu miskin. Mana sensus ekonomi yang punya kayak gitu? Itu definisi yang diberikan oleh hampir seluruh kitab fikih. Orang miskin adalah orang yang ia punya usaha atau tidak punya usaha, ada harta tetapi tak cukup untuk kebutuhan pokok, tapi melebihi 50% dari kebutuhan pokok yang ia inginkan, tapi tak mencapai batas minimal. Ini batas minimal yang siapa yang bisa menentukan? Menyokong iman itu yang tentukan orangnya. Yang kerja nak tempat-tempat, nyolong pegah je baron. Lalu mentang. Bagaimana kadang-kadang menona buh fidyah semaya. Buh kafarat semaya. Lalu yang dua hinan, na yang punya gaji 15 juta. Jok cik ganyana. Padahal kafaratnya kiyujuk ke fakir miskin. Nya yang juk macam ngojin. Tabang ngelon. Gure. Ikatnya dah gaji ke. Ikatnya pijak adanya. Tulak-tulak je adanya. Kan kumpul jok pun. Kumpul jok dah. Tapi orangnya pakan. Ngana orang. Tidak bisa diukur. Siapa yang bisa menentukan bahwa dia fakir. Sehingga terjadi dari kampung. Alah, fakir miskin mandum ya. Ubena pitah tahu mandum. Cuma tahu mentang tak cok ke hak ame. Lain. Upu ada masing-masing aja. Habis buat perhati kita nyok kanuri malam ni puncak ban. Bupitlah. Tip tun tu pugah katanya. Kerana pada dalam benar ijtihad di kampung masing-masing. Baik sampai atas aik fikir, lah tak kira gatin mandu majulah. Yang nak motor gatin, yang nak motor gatin, yang nak rumah gatin, yang minta-minta gatin. Dia mandum na miskinnya, tantut mandum, kak kita hari apa, bagi aja. Mau tukar-tukar sagai. Menyawat teta merah mos untuk dapur kamu jampu. Jet ke berah gado ga. Yang kerja tak beda. Menyabunuh tetapu pula meri mangan iume. Jino anak tua pula dek. Ini masalah. Ini khusus problem fitrah. Oleh karena demikian, itu definisi miskin. Tidak bisa diambil standar bahwa orang miskin karena dia janda. Karena standarnya itu tadi. Maka standar itu harus ada sebuah konsekuensi oleh masing-masing komunitas atau oleh masing-masing desa untuk menetapkan standar kebutuhan minimal.
Yang boleh diakumulasi bulanan, bisa diakumulasi tahunan. Ya kalau dilihat kerjanya ya memang honorer. Gajinya 1 bulan 300.000. Ya dibayar barangkali hanya 10 bulan. Tapi dia punya lembu untuk pe asamu pe bawah helikopter. Dia punya pohon, na bak mamplam, na bak lansat, na bak drian helikopter. Dia punya sawah. Dia punya pohon sawit. Dia punya nuhun. Apa yang tak kira pekerjaan ganyan hantip karena hari tu ribe ijo bak THL. Baik yang pergi tahu dengan Allah. Menyokong iman. Berjujur. Ci akumulasi mandum padup dan temempeng. Padup di rumah tangga. Padup kebutuhan. Iwa bagasin. Pun di atas gasin. Walaupun galau kaya. Menyajiwa di atas gasin. Walaupun halali kaya. Galau kaya. Maka bumale dengan Allah. Menyotacak hak-hak fakir miskin. Menyohak negara cok ju. Raskrim cok ju nak apa. Hana resiko dengan hukum untuk hansah hukum. Tapi menyonyan kifarat, menyonyan fidyah, menyonyan daripada zakat, menyonyan daripada fitrah, itu hendaklah kita pakai daripada keimanan. Kasihan orang yang awam tidak tahu. Nah, seperti tadi saya katakan. Orang yang meminta-minta apakah dia fakir atau miskin? Peminta-minta belum tentu fakir, belum miskin. Walaupun belum tentu kaya, walaupun belum kaya. Karena mengapa? Karena orang-orang fakir, orang-orang miskin, ia bukan karena ditunjukkan oleh identitas dan pekerjaannya. Tidak orang karena ganyan sebagai janda. Itu bukan fikir, bukan miskin. Bisa saja janda kaya. Hanya saya belanja. Kenapa yang hanal ke lakau? Banyak masalah dengan lakau. Lakau ada minta. Kan fitrah ada juga ganyan. Tapi dia gantian ganyan. Yang gantian lakau kan. Fakir miskin kan gantian lakau orang. Gantian harta untuk makan, untuk pakai, untuk pakaian dan untuk sandang dan pangan. Pendidikan. Cuma menyati dah orang janda. Naganya mesti rumah guna, toko guna, nuhun guna, dumpu na tamah gaji pantiun lah. Lebih nah. Tabah. Begitu juga tidak bisa dengan sebab pekerjaan, meminta-minta. Orang meminta-minta juga belum tentu dia fakir dan miskin. Nah, mengapa? Karena ini ada beberapa hadis yang saya coba catat. Di dalam sebuah hadis yang diingatkan kepada kita bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Laisal miskinul ladzi yatufu 'alan nasi turadduhul luqmatu wal luqmatani wat tamratu wat tamratani. Walakinnal miskin alladzi la yajidu ghaniyyun yughnih wa la yuftinu bihi fa tasaddaqu alaihi wa la yaqumu fayas'alun nas. Bukanlah sebagai seorang miskin, orang yang tawaf setiap manusia. Orang yang berputar-putar kepada pintu rumah, dari pintu rumah, pintu toko, dari pintu toko ke pintu toko, dari mobil ke mobil, dari itu semuanya lah, pokoknya minta ya. Bukanlah itu orang miskin. Diberikan satu lukmah, satu suap atau 2 suap nasi. Diberikan 2 biji tamar atau 1 biji tamar. Watak kejaknya pun nak geberi
puhana geberi, itu bukan. Walakinnal miskin, yang geken orang miskin, alladzi la yajidu ghaniyun yughnih. Orang yang tidak ada pada dirinya yang bisa untuk mengenyangkan dirinya. Kemudian diberi kepadanya oleh orang lain. Dan ia tidak akan mau melanjutkan lagi. Begitu dapat untuk mengenyangkan dirinya. Katib untuk pajak. Tengah fikir tengah alam. Maka dia layak umum. Tidak lagi untuk berangkat. Dan tidak lagi dia minta-minta pada manusia. Yang ban orang kata. Yang ban kan miskin. Orang miskin. Hana tak punah untuk kaya. Kan hana tak punah untuk tidur nuka. Memang anak pun baca oleh. Gak kaya baru. Bunaibi puhana. Begitu nak, gepiyo juga nak jale. Nah. Tadi hanya dapat je ke tanya je ke tokeh nana. Yang ban cara untuk orang yang miskin. Ada lagi hadis Rasul yang mengingatkan. An Sahal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam suila man sa'ala wa indahu ma yunih fa inna ma yaktasiru min jumrati jahannam. Qal ya Rasulullah ma yunih qala qadru ma yaghzihi wa ya'ishihi. Dari Sahal, hadis ini Abu Daud dan Ibnu Hibban. Getanyong ya oleh sahabat. Kejawab dia Rasul. Barang kasau yang meminta-minta kepada orang lain. Wa indahu ma yu'ni. Padahal dalam kekuasaannya ada yang bisa untuk mencukupi makan dan minumnya. Nah, badra tu. Talakai alam orang lain. Fa inna ma yastaksiru min jumrati jahannam. Sesungguhnya orang itu telah membesarkan, sedang membesarkan daripada nyala dan pintu daripada jahanam. Jumrahnya je punakun cahaya daripada api neraka. Tengah gepuraya api neraka. Qala ya Rasulullah, ada yang bertanya pada Nabi, wahai Rasul, ma yughni, apa yang standar yang dipakai bahwa dia itu sudah ada barang yang mengenyangkan dirinya? Kejawab Rasul, qadru ma yaghzi wa ya'ishu. Kadar yang dapat mengenyangkan dirinya dan ia bisa hidup dengannya. Yang kira urangnya karena untuk mengenyangkan dan kekayaan untuk mengenyangkan dan untuk menghidupkan dirinya. Munyo kadarnya kana na upu ta pajo walaupun naik tabla udang wat yang udang rekih hati hamnya udang wai dah fikir tu 60 200 kilo. Ha tina 50 ribu kan. Cuma udang rekih ka hati tempat tumpuk jampung apa tu ngambai limang tu kalau lepas je kaje pokoknya kaje dah baju. Ha. Olehnya yang bisa mempertahankan hidup terus untuk mencari lagi-lagi, bukan meminta lagi. Nyan kadar geken orang nyan kana kadar yang mengenyangkan dirinya dan kadar yang bisa menghidupkan dirinya. Lebih dari nyan. Geyak putapat, geyak lakai. Nyuga nyan tengah gepuraya apui cahaya api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Oleh karena demikian, sangat-sangat penting untuk kita punya iffah, kehormatan diri di tengah-tengah keadaan yang seperti ini. Maka jangan sampai kita adalah untuk menganggap yang paling penting bahwa siapa saja yang ia peminta-minta, ia adalah merupakan orang yang miskin. Satu hadis yang panjang sekali yang sering diceritakan oleh para ustaz dan para guru-guru, iaitu
etna kiban etika dan moralitas katanya di dalam meminta-minta. Karena kita semakin di ujung puasa semakin masalahnya mentama berat lo. Jadi boleh tak pegah dia besok. Yaitu hadis ini sumbernya dari Qabisah bin Makhariq Al-Halali, di mana ia berkata, tahammaltu hamalatan fa'ataitu Rasulullah. Aku akan ada menanggung, kata Qabisah. Aku menanggung beberapa tanggungan yang sifatnya itu adalah utang orang lain. Getanggung karena kewajiban ke orang lain. Gejuk pengganyan, gejuk biaya baganyan, gejuk berih baganyan. Dia nyan lunjak pada Rasul. As'aluhu fiha. Aku minta kepada Rasul untuk dia mau memberi kepadaku apa yang aku tanggung, itu tanggungan lu. Terhadap orang yang dalam tanggunganku. Apa yang aku beban hidup yang aku tanggung semuanya. Kuatlah ke pada Rasulullah. Dia jawab dari Rasul. Aqim hatta ta'atina as-sadaqah. Fa na'muru laka biha. Breh fi'at. Kata Rasul. Aqim. Istirahat sebentar. Supaya nanti sebentar lagi mungkin ada orang yang datang memberi sedekah pada saya. Nanti sedekah itu akan saya minta supaya diberikan kepadamu. Nah. Jadi kalau nak tapuna pada Rasul. Tapi Rasul kon dalam gudang, dia cok pedubit, jok juana. Betetruk laki-lakinya karena gejina tanggungan-tanggungan yang tak sanggup untuk dia berikan sebagai tanggungan nafkah, prehtiat. Tiada kadang nak ulam tak dekah no. Yo katruk rumah dekah kenon tu, alu jok gerak ko jok. Adanya keken Rasul dang-dang prehnya. Ada dang-dang preh ke Rasul. Ya Qabisah. Innal mas'alata la tahillu illa li ahadi salasatin. Maku pegah bakah hai Qabisahnya daun tapreh awak amai sedekah. Ada preh-preh sedekah dan nyajuk Qabisah kerana ya laki Rasul. Nyo sesungguhnya ya melakinyo hana hala ke Nabi kecuali bakleh perkara. Innal mas'alata la tahil. Melakinyo hana hala. Illa fi salasatin kecuali dalam lebohai. Lebohai dia melakin. Ya, tapi baik pak hati urang ada lelaki anak kakak ya lelaki. Perkebak person di mana saja lelaki. Yang pertama, tadulun tahammala hamalatan. Fahallat lahu al-masalah hatta yusibaha sumayamsik. Nyu kegata. Ada Qabisah lagi pegang. Yang pertama, seorang laki-laki yang menanggung tanggungan, termasuk tanggungan orang lain, termasuk tanggungan hutang orang, termasuk tanggungan kewajiban nafkah dalam keluarga. Ya. Maka halal baginya untuk meminta. Hala yang berlaku. Ya laki. Bapak yang laki ya. Hatta yusibaha, sehingga diperkenankan akan permintaannya, summa yamsik. Katib kenyan piuh. Baik je ke profesi. Jangan kaya je. Nyu puhana orang nyu cukup mekaran. Orang nyu hanangan karena data bayar hutang orang lain baru kaimu pakai. Kalau tak bayar, padup tutup riba. Ya laki. Begitu tutup riba hijau kajian tak bayar kenan. Summa yamsik. Dia nyan piuh. Baik lanjutkan. Kenan mentau. Karena memang rencana laki bunuh kan tutup riba. Dia nyan piuh. Ya laki. Ubena padup perlah ketanggungan. Seretoh riba. Kam demang seretoh riba. Piuh ke Nabi. Baik mentemang Omar mengaji ranu hana hai ada bam demang seretoh ke boleh 1 juta. Hana anjana piuh-piuh le. Kaji ke profesinya yang hawi. Tak boleh. Ya. Kemudian yang kedua. Ya. Warajulun asabadhu jaihatan. Ijtahad malahu. Fahallat lahul masalah. Ya. Hatta yusiba qawaman min aishihi. Yang kedua, yang halia melaki. Sidra orang menimpa daripada musibah. Hingga hancur harta haji. Tutung rumah. Tutung kedai. Gaduh tempat usaha.
Nyan hala melake. Sampai mentemeng kekuatan berjet iji untuk didong kembali dalam rangka mengembangkan kehidupan. Jet melake. Tutung rumah orang karena gempa bumi kadilup rumah dalam tanah. Karena macam-macam terjadi musibah. Hingga ia tidak punya lagi jalan hidup untuk dia bisa mengembangkan diri. Laki, tanpa dia tak kembangkan kembali, cukup untuk menghidupkan dirinya, maka setelah itu cukup piuh dan istirahat. Ya. Jadi, kemudian yang terakhir, rajulun asabathu faqah. Sidra orang agam yang menimpa dirinya itu kehidupan melarat. Sengsara. Ana takut kon. Tapu hana mau buat. Pupu yang tapu belawakan. Tapulah capli murah capli. Tapulah alepur pula yang mangat. Hana itu pula ale maksudnya. Pokoknya menderita tahu deh. Kesian. Pupu tahakan. Mekat kon. Dumpu kon. Hatta yakula salah satun min zawil huja min qaumihi ya laqad asabat fulanan faqah. Sehingga bejitem saksi leda orang daripada orang yang bisa terpercaya daripada kaumnya, orang di lingkungannya, bahawa laqad asabathu fulanan faqah. Si fulan memang cukup berat menderita udik. Lerok. Kan ganyan yang pegah dra menderita. Si orang keadaan hudib dalam keadaan papa menderita hana bisa menjalan hidup segala macam pu yang kepegatkan segala macam. Sehingga ledra orang dari kaumnya, orang yang turi ganyan, orang di minah rumah ganyan, orang terpercaya bersaksi gepegah ba orang betul-betul si pulan je sayang tu ka menderita tak hudib. Anak tak punah. Udah lain yang pegah. Tapi baik pegah cipat hang urang ledo tukang pegah-pegah hatannya kata tago you yak pegah ba urang kon. Memang iexasi tulus karena Allah. Ada tekanan kehidupan cukup menderita apanya. Ya. Nah dikatanya yang spontan hati akan bisa untuk mengatakan hingga ada orang nyan kiban kata Rasul fahallat al masalah. Nyan urang yang lagi nyan hala minta-minta. Yang kelebau golongan yang gebeli disyarat untuk kebaikan untuk kita minta-minta. Maka posisikanlah diri keluarga kita dalam posisi. Kenapa kau ni tanya umat dahulu temawen kau kami yang minta-minta. Jadi dalam kaitan ini Bapak Ibu sekalian bahwa orang yang meminta-minta belum tentu ia itu fakir atau miskin. Menyokong kadang macamnya. Temamanya orang gemelake atanya karena naga tanggung orang lain. Tapi dia tanya jut bahkan walaupun orang kaya. Nah orang gemuk pakai, bayar hutang ni. Tapi ke pakainya budak tak bayar tanya. Buka bayar rule awak. Pada hutang kah? Mana ada 2 juta. Buka jut belum bayar. Buka jut dah ni kajut. Dia tak bayar hutang kerja. Tanya kenapa yang tu? Belajar je orang lain. Nak belanja apa jut? Dia bantu dia. Dia nampak yang kau kalau aku bayar hutang DJ pun waita pakai mahana aku bayar dah hutang. Ya kabeh dapat tilau kamu perlu tuan nak bayar takut pakai nanti mencang-cang nak mangat. Wah nainan baitul mal je jak. Nyan hutang lagi yang dia bayar walaupun orang kaya. Walaupun yang bayar pun orang kaya. Napa yang tu? Tapi gaknya yang gebayar kedehnya, jet gelakai abak orang lain, tidiknan untuk gebayar. Nyu kehino digetanya pengitian masjid jet. Loan kaya aku. Urangnya kujak mengutang barang. Tak pegat tempat uduk urina. Kan? Ilo nampang rau lu, lepeng tu. Cik Muslim lepeng gitu je. Lantai kan yang dia mengutang untuk gepegat atau urina. Nyan diganya jir ke melakai abak orang lain untuknya. Hanya takun. Apa laki abak kamu? Pabeh dah nilai. Tekai dah nilai itu baru kamu bayar kanyan. Jir minta. Tabak gemutang kanyan untuk kemaslahatan orang lain. Tapi yang baik laki kerau tu. Nabi pen aku 2 juta. Aku nak bayar bunuh. Dapat bunuh aku bayar pen
pen tipulan je mu pakai aku bayar loan. Aku bayar hutang je kata dah. Dalam ke 2 juta. Tentu 2 juta nya. Lebih 2 juta je. Aduh. Pen je ke lanjut lebih. 6 tagai. Itulah etika-etika di dalam kita berhutang. Jadi, macam ini adalah dibenarkan meminta-minta. Tapi yang 3 macam ini kategori fakir atau miskin dah bisa untuk terima zakat. Tapi lebih dari ini, kalau tidak masuk dalam kategori fakir miskin, maka mari kita untuk menjaga diri kita masing-masing. Naso jaga orangnya. Masyarakat jaga. Guci jaga. Rumah-rumah kecil itu menyuruh pegang kan fakir miskin macam nama temu jaga je. Nah lagi nyan kampung kondisi. Bukan miskin, ila melaka aku hanale, masak lu hanam temu. Nyan jimai apa? Bahkan demo ayo kadang-kadang hanai bijakeun. Malai tanle dulu. Jadi ketimbang lagi ini paling-paling munyon anta lagi nyo kakak dah jaga ro. Ifah diri masing-masing. Tapi gajo, ana payah ke dulu tuan. Baik, lon hanya luncok tanya. Lon merasa dirinya lon lebih mampu dari urunnya. Baik, nyobek di kita nyopi makin malam orang raya makin ngam motor ya jok je ke long kenai tanya motor ni motor je ke. Ya dah malai ada. Baik, malai dengan Allah, dengan manusia pun malai. Di manusia jika muka tu baik mendung-mendung kan, pun malai tu.